Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Gagal Kredit. Kali ini saya akan membahas tentang mata elang ataupun matel ya. Sebelum saya bahas, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten seputaran gagal kredit ataupun aplikasi pinjaman online. Oke, kali ini saya didampingi oleh klien saya yang bernama Bram. Ya, mungkin saudara Bram ada yang mau ditanyakan kepada saya, silakan. Nanti akan saya coba untuk jawab. Silakan Bang Bram. Oke, kali ini saya akan menanyakan tentang keterlambatan saya dalam menyicil sebuah unit motor. Dan itu sudah berjalan 4 bulan. Kira-kira kalau saya di jalan nanti dicegat oleh Matel ini Bang, apa yang harus saya lakukan? Karena dia memaksa untuk meminta unit saya. Untuk sementara ini saya masih bisa untuk mengontrol itu semua, cuman takutnya lebih kesananya ya mungkin saya minta pendapat dulu sama Bang, kira-kira gimana itu. Nah, jadi ketika kita membawa kendaraan dengan posisi nunggak kurang lebih 4 bulan lah ya, entah itu motor ataupun mobil, cara yang harus kita lakukan itu, pertama, usahakan berhenti di tempat yang ramai ya, di tempat yang ramai. Nah, setelah kita dihadang, diberhentikan, kita langsung ambil kunci kendaraan kita kantongin langsung ya. Intinya kita jangan lembek. Intinya kita ya dalam artian jangan lembek itu ya, kitanya jangan takut gitu. Kita harus berani juga menghadapi mereka. Tetapi beraninya itu dengan cara otak ya, bukan dengan cara otot gitu. Karena kan negara ini kan negara hukum. Nah, itu jadi yang pertama kita lakukan itu tadi, usahakan berhenti di tempat yang ramai. Kedua, kita ambil kunci kendaraan kita lalu kita kantongin. Nah, setelah itu kita tanya para matalang itu ya kan, kita tanya, abang mau ngapain? Pasti dia jawab, saya mau ambil motor ini, saya mau ambil mobil ini, karena sudah nunggak. Kalau dia jawab seperti itu, kita tinggal sampaikan saja, abang kalau mau kendaraan saya, ayo bang, kita selesaikan di rumah. Karena saya nerima kendaraan pun di rumah, bukan di jalanan. Jadi selesaikannya di rumah bang, jangan di jalanan. Kita bilang aja seperti itu kepada mereka. Oke, maaf Bang, ini sebelumnya kita potong ini Bang. Ya. Menurut pengalaman nih dari teman saya ya mungkin dia pernah lah di kayak gitu. Jadi Matel itu waktu dia dicegat itu ngancemnya bukan itu aja ya. Jadi dia ngancemnya mau dibawa ke kantor polisi lah, mau kita dijeblosin ke penjara lah, apa gimana. Itu menurut Abang gimana? Oh iya, intinya dia mengintimidasi kita ya, ataupun mengancam kita untuk proses ke jalur hukum. Nah, untuk tadi pertanyaan yang pertama itu belum saya jabarkan semua ya, tapi jawaban yang pertama itu tetap keterkaitan dengan pertanyaan yang barusan abang tanyakan kepada saya untuk proses ke jalur hukum. Nah, tadi kan pertama itu kan usahakan berhenti di tempat yang ramai, terus ambil kunci kita kantongin, terus yang pertama kita ajakin lagi ke rumah ya kan, karena kita terima kendaraan pun di rumah. Nah, setelah misalkan kita ajakin ke rumah mereka tidak mau, kita ajakin ke polsek terdekat ataupun kantor polisi terdekat ya. Kita ajakin ke kantor polisi. Oke, jadi misalkan ini dia mengancam untuk ke bawah kepolisian, kita oke aja apa gimana? Iya. Kalau misalkan mereka mau proses kita ke jalur hukum ya, kita maju, jangan pernah mundur ya. Jadi kita ikutin aja gitu. Ikutin aja. Karena kita nggak ada salahnya sebagai konsumen. Justru mereka yang sudah melanggar undang-undang karena sudah melakukan perampasan.
gitu. Nah, kemungkinan kan kebanyakan orang mikirnya itu takutnya nanti kita di kantor polisi takutnya dijeblosin ke penjara karena kita belum bayar apa gimana. Itu sebenarnya itu gimana itu Bang? Hukum kita itu kalau kita ngikutin ke kantor polisi apa dia ngancam hukum, posisi kita kira-kira benar apa salah itu Bang? Kalau menurut saya pribadi, posisi sebagai konsumen itu benar, tidak salah. Ya, ketika dibenturkan ke jalur hukum, ya toh kita kembali lagi ke hukum perdata. Cuman bedanya barang bergerak, entah itu motor ataupun mobil, adanya di fidusia. Nah, kita sebagai konsumen pasti menang, ya kan? Karena apa? Ya kita sebagai konsumen tidak menerima fidusia itu. Gitu. Ya mungkin untuk masalah fidusia ini kita akan bahas untuk video selanjutnya ya. Saya kembali lagi untuk tadi jawaban yang sampai di mana tadi, yang pas dihadang Matalang ya. Iya. Nah di situ saya lanjutkan kembali. Tadi baru sampai ke kantor polisi ya. Pasti mereka tidak akan mau, tidak akan berani kalau saya bawa ke kantor polisi. Oh, jadi itu cuma menggertakan dia doang. Iya betul. Kenapa dia nggak mau ya? Karena sama aja dia bunuh diri gitu. Karena udah jelas sudah melakukan perampasan, kenanya di pasal 368 KUHP. Jadi mereka nggak bakalan berani gitu. Oh, berarti itu cuma sebuah gertakan doang. Iya. Kalau kita ikutin mungkin dia malah jadi balik nggak berani gitu. Betul, apa gimana? makanya tadi saya bilang kita jangan lembek ya, dalam artian kita harus nyali harus ada juga. Tapi nyali itu dari segi otak nih, ya kan, harus didasarkan dari segi otak, bukan otot nih, gitu. Jadi kita jangan pernah lembek, walaupun mereka mengancam kita untuk proses ke jalur hukum, kita jangan pernah takut, gitu. Karena toh apa namanya hukum perdata gitu kan. Ya mungkin kan di sini kebanyakan orang kan awam nih ya Bang. Iya. Mungkin dia dari pertamanya karena takutnya dibawa ke jalur hukum, mungkin dia ngedonnya karena kebanyakan dia mengancamnya dibawa ke jalur hukum terus itu Bang. Iya, memang banyak sih, apalagi apa namanya, pada konsumen yang awam-awam itu pasti mereka juga bisa membaca konsumen gitu kan. Debt collector ataupun Matalang, mereka bisa membaca konsumennya. Ini kiranya orang paham apa kagak nih, gitu. Dia membacanya itu dari mana? Dari bahasa kita, gitu. Dari bahasa kita ke mereka, dari situ bisa membaca. Nah makanya ini mungkin bisa manfaat juga buat teman-teman semua ya, dengan dialog saya dengan Bang Bram ini. Nah saya lanjut lagi, tadi baru sampai ke kantor polisi ya. Nah yang terakhir nih, tadi saya minta usahakan berhenti di tempat yang ramai. Nah ketika dibawa ke kantor polisi, kita ajakin ke kantor polisi, mereka tidak mau. Nah lalu di tempat dia macam-macam sama kita teriakin maling aja ya, kita teriakin maling. Biar apa? Biar warga setempat mengintimidasi mereka, entah itu dengan cara apapun, bebas, karena mereka sudah jelas-jelas salah gitu kan. Kita langsung teriak aja, teriak maling aja nggak apa-apa gitu, kita nggak bakalan salah gitu. Tapi buat rekan-rekan semua ya, jangan memanfaatkan apa yang saya bahas kali ini di video ya. Jangan pernah memanfaatkan pembahasan saya ini khusus yang gagal kredit, Yang terpaksa lah ya, mungkin karena keadaan lah yang ya, Bang. yang mampu untuk membayar angsuran ya jalankan, karena itu memang kewajiban kita sebagai konsumen. Ini saya membahas ini, memberi penjelasan tentang Matalang ini khusus orang-orang yang awam. Kadang juga saya kasihan melihatnya. Mungkin keadaannya emang Iya. benar nggak bisa. Saya bayar kasihannya gitu. begini Bang Bram, itu saya kasihannya begini. Ketika orang mengambil salah satu ataupun kredit salah satu kendaraan ya, entah itu motor ataupun mobil, ambil tenor 3 tahun, di setoran sudah setengahnya nih, sudah setengahnya udah masuk. Ketika dia nunggak 2 bulan ataupun 3 bulan, kan main rampas aja tuh kendaraan. Akhirnya apa? Uang yang sudah masuk hilang, kendaraan pun hilang, dan nama kita pun jelek di OJK. Itu yang saya sayangkan itu. Bagi yang
awam. Makanya di sini saya coba untuk bahas tentang matalang ini seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bang Bram? Mungkin ya, mungkin nanti dilanjut ya Bang, mungkin cukup itu aja ya. Oke. Cukup ya? Ya, cukup. Oke, buat teman-teman juga semua kali ada yang mau bertanya, silakan komen saja ya di video saya ini. Silakan komen tentang apapun seputaran gagal kredit ataupun aplikasi pinjaman online. Silakan komen saja, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, mungkin gitu ya Bang Bram ya. Terima kasih sudah hadir. Oke, buat teman-teman semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.